baik? Alhamdulillah. Apakah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa yang dipimpin oleh KM. Untuk KM dipersilakan untuk memimpin berdoa ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kemudian sudah berdoa, Ibu akan mengaksen kehadiran kalian hari ini. Apakah hadir semua atau tidak ya? Ya, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu. Kemudian akan sebutkan nama-namanya ya. Yang pertama, Abdul Rosid hadir nggak? Kemudian Abiyasa. Kemudian Ade Pasar Ramadhani. Kemudian Alisa Nizwa Ramadhani. Kemudian Cahyani Safikri. Kemudian Siti Fatimah. Kemudian Siti Nurrani. Alhamdulillah, berarti untuk hari ini hadir semua ya? Ya. Kalau sudah semua, Ibu ingin mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Sudah rapi? Sudah. Pakaian kalian sudah rapi? Sudah. Kalau sudah siap, berarti Ibu ingin menanyakan kondisi kalian hari ini dengan menyampaikan raut wajah kalian, perasaan kalian itu seperti apa kalau dikasih gambaran seperti ini. Apakah gambarnya seperti ini? Raut perasaan kalian wajah hari ini? Tidak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, apakah seperti ini? Tidak. Hari ini? Oh, tidak. Kemudian yang ketiga, gimana perasaan yang ketiga ini? Apakah ini perasaan hari ini? Ya. Bahagia berarti ya? Kalau sudah, kita mulai persiapkan dulu kaliannya untuk ice breaking menggunakan musik stop. Silakan untuk berdiri dan mengikuti gerakan yang ada di video yang akan diberikan ya. Ikuti. Ya. 4, 5, 4, 3, 2. Minggu kemarin kita pernah belajar mengenai tentang teks prosedur ya. Bagaimana di sana kita sudah mengenal tentang pengertian, kemudian karakteristik, kemudian apalagi Ibu tentang struktur, betul tidak? Ya, di mana struktur di sana itu dibagi menjadi 3, ya, yaitu tentang apa Ibu? Tentang misalnya gambaran umum, kemudian yang kedua adalah dari sisi bagian-bagiannya, kemudian yang ketiga adalah dari sisi tentang manfaat atau kesimpulan. Nah, apakah ada hubungannya dengan materi sekarang yaitu tentang teks prosedur? Adakah hubungannya Ibu? Oh, ternyata tidak ada. Kalau dalam hal apa Ibu? Dalam hal bagian tentang isi. Kan kalau teks prosedur itu tentang petunjuk kerja, ya, perintah. Kalau observasi itu tentang sebuah objek yang kalian teliti, amati, kemudian disampaikan dalam bentuk teks. Ya, kalau Ibu misalnya observasi dengan prosedur itu ada nggak hubungannya atau kesamaannya selain perbedaan isinya? Ternyata ada kesamaannya. Dalam apa Ibu? Ada yang tahu? Dalam penulisan, betul tidak? Dalam penulisan, betul tidak? Betul. Sama tidak strukturnya? Penulisannya harus berurutan tidak? Harus sistematik tidak? Harus. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca buku panduan kerja? Pernah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti buku panduan resep masakan. Nah, seperti buku panduan resep masakan, betul tidak? Betul. Apakah membantu Anda dengan adanya buku panduan? Membantu. Betul membantu? Betul.
tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa saja? Kalian harus mampu mengevaluasi sebuah teks ya pada teks prosedur. Kalau bisa mengevaluasi teks tersebut berarti kalian mampu. Yang kedua, kalian harus mampu memahami definisi teks prosedur tersebut. Kemudian kalian harus mampu ya memahami karakteristik dan jenis teks prosedur. Yang terakhir, kalian harus mampu yang menganalisis struktur teks prosedur. Itu tujuannya ya. Ada 4 yang harus kalian kuasai ya. Harus kalian capai. Betul tidak? Betul. Kemudian setelah itu, ibu akan memberikan dulu gambaran awal, mengetes kemampuan Anda di awal. Apakah kalian memahami? Tidak. Kalau memahami berarti kalian akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang tadi 4 poin itu. Pertama akan ibu tes, ada semua teks yang harus kalian baca. Kemudian setelah baca akan ada 3 pertanyaan yang akan ibu sampaikan. Kemudian dijawab secara lisan dan langsung. Nanti ya, akan ibu buka dulu teksnya untuk kalian baca. Ya, dicermati, dipahami. Kemudian nanti akan ada 3 pertanyaan secara lisan dijawabnya ya. Gitu. Sudah dibaca yang ini? Ya, kalau sudah, kemudian ada lagi teks selanjutnya yang harus kalian baca. Itu. Apakah teks tersebut pernah kalian temukan di kehidupan sehari-hari? Pernah? Nah, coba sebutkan teks tersebut apa yang kalian temukan. Siapa yang mau menjawab? Ya, apa? Membuat mie instan. Betul tidak? Ada di kehidupan sehari-hari? Betul sekali. Kemudian permasalahan yang kedua, bila cara tersebut gagal dipraktekkan, apakah bisa menganalisis kegagalannya? Bisa? Bisa. Kemudian coba sampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Boleh? Bisa, kemungkinan ada salah satu bahan yang tidak lengkap. Bisa, karena ada salah satu bahan yang tidak lengkap. Betul tidak? Kalau tidak lengkap, bakalan jadi tidak? Tidak. Ada lagi tidak selain dari bahan? Apa? Alat-alat. Alat-alat bisa dijadikan sebagai hal yang mungkin gagal? Bisa. Nah, itu berarti ya termasuk permasalahan bila ketika kalian membuat mie ada bahan atau alat yang tidak ada menimbulkan kegagalan. Kemudian yang ketiga, apakah kalian mampu membuat dan mempraktekannya mie tersebut? Mampu. Benar mampu? Mampu. Mampu sekali pasti karena mie instan itu sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu gambaran awalnya berarti kalian sudah memahami teks tersebut. Itu tidak? Betul. Kalian bikin dulu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Sudah akan terbentuk kelompoknya? Sudah. Ada berapa kelompok? 4. Di sini ada sebuah materi yang harus kalian cermati. Ya. Nah ini judulnya cermat memahami petunjuk kerja atau teks prosedur yang tadi di awal kita sudah pelajari ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Mengevaluasi informasi yang disajikan dalam teks prosedur. Nah itu nomor 1, definisi dan karakteristik teks prosedur. Ketika kita hendak melakukan suatu pekerjaan, Anda harus memahami perintah atau petunjuk
KBBI kalau disingkat, dijelaskan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah secara mendalam memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan serangkaian petunjuk, ya, kemudian tahapan, langkah atau cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Kemudian selanjutnya ada lagi ya, yaitu karakteristik teks prosedur. Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin A, berisi langkah-langkah. Teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Langkah atau tahapan tersebut dijelaskan secara urut. Kemudian contohnya untuk berisi langkah-langkah. Nah, di sana ada contohnya ya, cara membuat nasi goreng. Itu adalah contoh berisi langkah-langkah. Pertama, cara memasaknya itu pertama-tama haluskan semua bumbu yang sudah disediakan. Kedua, B, lalu masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Kemudian yang C, saat minyak sudah cukup panas, selanjutnya masukkan 1 butir telur, orak-arik telurnya sampai matang. Kemudian setelah itu poin D, kalau sudah matang, angkat dan dinginkan telur. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai tercium cukup harum. Kemudian yang F selanjutnya, tambahkan nasi putih dan aduk sampai semuanya rata. Setelah itu yang G, setelah merata, tambahkan telur yang sudah diorak-arik tadi, saus tomat dan kecap manis, aduk dan masak hingga rata. Kemudian yang H, angkat dan siapkan nasi goreng. Itulah karakteristik berisi langkah-langkah. Ya, berarti kan? Selanjutnya poin B bersifat informatif. Ibu, apa itu informatif? Yaitu teks prosedur dibuat untuk memberikan suatu informasi kepada para pembacanya, yaitu informasi kepada para pembaca tersebut berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi haruslah berikan informasinya untuk melakukan langkah-langkahnya. Seperti apa ibu contohnya? Yaitu cara membuat nasi goreng. Di sana merupakan informasi secara utuh, karena kan harus jelas kalau informasi itu tidak. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah ibu sampaikan. Apakah kalian bisa atau tidak? Kalau tidak, tanyakan ke ibu, kita bahas bersama. Dibaca, kemudian didiskusikan jawabannya. Di sana ada teks baru, ya, kalian baca, ya. Ada yang sudah baca? Ya. Teksnya tentang apa di sana? Coba dibuka. Ya, cara membuat ya. Dibaca dulu dengan nyaring oleh salah seorang, kemudian anggota lain mendengarkan untuk menyimak, ya, atau mendengarkan dan menyimak. Kemudian setelah itu jawab pertanyaan tersebut secara berdiskusi. Ya, betul. Yang ini tujuannya ada nggak di teks ini? Ada, kalau ada di sini, lihat di sini ada nggak tujuannya di awal paragraf, ada nggak? Nah, kalau ada berarti tuliskan di sana di dalam pertanyaan tersebut sebagai jawaban. Kamu dalam bentuk kalimat. Nah, itu boleh. Kemudian yang keduanya di sana pertanyaannya apa, menanyakan apa? Materialnya ada tidak? Nah, kalau ada
Kemudian yang ketiganya apa? Sudah material apa? Nah, makanya ada nggak? Ada. Tuliskan di sana. Yang terakhir bentuknya ada tidak? Coba dicek. Ada nggak bentuknya? Nah, kalau ada dituliskan, kalau tidak ada berarti strip. Ya, kalau ada ditulis, kalau tidak ada dituliskan ya. Terima kasih. Nah, dituliskan lagi ya. Coba lihat yang ini bentuknya. Ya, kalau sudah berarti tinggal sesi tanya jawab. Menyampaikan jawabannya untuk didiskusikan ya. Nah, untuk nomor 1 siapa yang ingin menjawab? Dari kelompok mana? Kelompok 1 ingin menjawab nomor 1. Ya, saya kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Sampaikan dulu soalnya, kemudian jawab kalau nomor 1-nya. Ya. Kelompok lain dengarkan ya, supaya kalian mengetahui jawabannya sama tidak, atau benar tidak, gitu ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Setelah memahami penjelasan tentang struktur membangun teks prosedur, Anda akan berlatih mengidentifikasi struktur teks prosedur berjudul Cara Membuat Hand Sanitizer dari Daun Sirih. Uji kemampuan Anda dengan melengkapi tabel berikut. Yang pertama, ada tujuan. Isi paragrafnya ada penggunaan hand sanitizer merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus. Sebab hand sanitizer terbukti secara klinis mampu mengurangi bakteri, kuman, dan virus yang menempel pada tangan manusia. Umumnya hand sanitizer terbuat dari nyawa etanol di atas 70%. Namun saat ini hand sanitizer dapat dibuat menggunakan bahan alami seperti daun sirih. Menurut Dr. Retnosari, MSc APT, Ketua Departemen Farmastika Fakultas Farmasi UNAI, hand sanitizer dengan kadar kandungan daun sirih sebesar 15% ke atas memiliki efektivitas yang serupa dengan etanol 70% dalam mengurangi jumlah bakteri dan virus. Berikut cara hand sanitizer dengan menggunakan daun sirih. Dan itu adalah tujuannya. Ada berarti tujuannya ya? Ada. Nah, mana kelompok lain sama tidak tujuannya? Sama. Ada yang beda nggak? Sama. Ada. Berarti sama semua jawabannya. Betul berarti jawaban itu? Betul. Siapa lagi yang mau menjawab tentang material? Kelompok 2 dulu ya? Ya. Bacakan untuk materialnya. Dalam material ada alat dan bahan. Pertama, alat. Dalam alat ada beberapa jenis alat. 1 kompor, yang kedua ada dua buah panci, 3 gelas ukur, yang keempat botol spray, 5 pisau, 6 saringan. Terus ada bahan untuk membuatnya. 1 50 gram daun sirih, 2 200 ml air panas, 3 200 ml air bersih, 4 8 ml air perasan jeruk nipis. Dan gimana jawabannya untuk kelompok lain? Sama tidak? Sama. Ada yang beda? Iya. Sudah betul ya. Kemudian yang ketiga tentang angka kelompok ini. Boleh? Sip. Nanti ya kelompok terakhir ya. Oke. Cara membuat. 1 gel 50 gram daun sirih hingga bersih. Kemudian bagaimana cara dinyalakan?
2. Setelah dipastikan piringnya bersih, potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. 3. Selanjutnya, masukkan potong daun sirih ke dalam panci yang berisi 200 ml air panas. 4. Setelah selesai, ambillah panci lain yang lebih besar. Isilah panci tersebut dengan air dingin. 5. Masukkan panci yang berisi rendang daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. 6. Rebus daun sirih menggunakan api kecil. Selanjutnya panaskan hingga 90 derajat Celcius. 7. Setelah selesai, dimasukkan dan tunggu hingga 30 menit. Setelah dingin, diangkat daun sirih. 8. Tuangkan daun sirih ke dalam gelas ukur sebanyak 15% bagian. 9. Tambahkan 8 ml air, perasan jeruk nipis dan air secukupnya. Lalu aduklah hingga tercampur rata. 10. Setelah tercampur, tuang lalu ke dalam botol spray. Hand sanitizer siap digunakan. Terima kasih. Itu jawabannya betul? Betul semua. Kita lanjut ke pertanyaan atau jawaban yang terakhir mengenai apa di sana? Betul. Baik, kelompok terakhir sampaikan jawabannya di mana? Namun dalam teks prosedur tersebut tidak ada kalimat penutup, jadi saya mengisinya dengan skrip. Oh, jadi tidak ada jawabannya untuk penutup, betul? Tidak ada jawabannya. Berarti pesan dulu. Alhamdulillah ya, berarti untuk memahami sebuah teks prosedur mengenai materi teks prosedur yang sudah kita sampaikan, ternyata di sana teks yang kalian baca benar-benar sesuai dengan apa namanya struktur teks prosedur. Betul tidak? Betul. Sampaikan semuanya ada? Ada. Namun pada tujuan di sana tidak tertulis, betul tidak? Jadi otomatis itu apa namanya boleh dicantumkan, boleh tidak dicantumkan. Sesuai dengan materi tidak? Sesuai. Nah itulah teks prosedur yang Ibu sampaikan hari ini, dari mulai pengertian, dari karakter, dari jenis, betul tidak? Dan ini adalah struktur teks prosedur. Dari beberapa teks yang kalian baca, semua sesuai dengan materinya, betul tidak? Betul. Utamanya adalah struktur teks prosedur, betul tidak? Betul. Sekarang kalian memahami? Paham. Ibu akan tutup materi hari ini dengan sebuah tes lagi, yaitu tes formatif ya selama pembelajaran. Apakah kalian menguasai menggunakan pilihan ganda? Pilihan ganda yang sudah Ibu isikan di sana di LKPD, tolong dikerjakan ya sebaik mungkin selama 10 menit. Bila sudah, nanti kumpulkan diwakilkan oleh satu kelompok di meja Ibu untuk diperiksa sesudah pembelajaran ini selesai. Nah, sekarang kalian mulailah untuk mengerjakannya selama 10 menit. Dipersilakan. Dikerjakan, berbagi kerjaannya. Iya. Ini diskusi ya. Kalau tidak berbagi berarti bukan diskusi. Tapi ini mandi. Ya, coba lihat. Oh, jatuh lagi selanjutnya. Lama waktunya 10 menit.
akan periksa ya. Perasaan wajah kalian hari ini sesudah materi dari awal sampai hari ini disampaikan, ingin mengetahui gimana hasilnya. Apakah kalian itu hasilnya sama dengan yang di awal? Ya, raut wajah kalian itu, perasaan kalian itu, kalau masih tetap berarti konsisten. Kalau tidak berarti ada perubahan. Nah, ibu akan memperlihatkan gambar kalian. Apakah wajahnya atau perasaan kalian seperti ini ketika baik. Yang kedua, apakah seperti ini wajah kalian hari ini setelah pembelajaran selesai? Tidak. Kemudian, apakah yang ini? Ya. Berarti wajah kalian itu hari ini adalah setelah pembelajaran selesai seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah seperti ini? Ya. Nah, berarti itu merupakan hasil evaluasi pembelajaran kalian itu, berarti berhubungan dengan perasaan kalian. Nah, berarti masih sama ya perasaan di awal sampai Akhir. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan sebuah materi untuk minggu depan. Ya, sesudah materi ini minggu depan, yaitu materinya mengenai tentang membandingkan teks prosedur dengan teks yang lainnya. Kalian pelajari di rumah, temukan di Google atau pinjam ke perpustakaan bukunya bila ada materi tersebut ya. Nah, setelah itu bikin sebuah pertanyaan sebanyak 2 dari sekarang, kemudian simpan baik-baik di hati kalian untuk dijawab minggu depan. Bikin pertanyaan mengenai teks ya, materi tentang membandingkan sebuah teks prosedur dengan teks yang lainnya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, berarti ditutup untuk pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah dengan doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kalian bereskan dulu alat-alat tulisnya ya sebelum pulang. Dipimpin ya oleh KM untuk berdoa. Ya, gitu. Ada KM-nya? Ya, dipimpin oleh KM untuk berdoa. Ya, silakan kepada KM untuk berdoa. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri dipersilakan dengan tertib untuk pulang ke keluar dari kelas.